Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan Ibu Fitria, pengampu mata pelajaran sosiologi dalam pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini di kelas 11 IPS kita akan membahas tentang kekerasan sosial. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai konflik sosial, maka pertemuan ini kita lanjutkan untuk mempelajari materi kekerasan sosial. Anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 4 terkait dengan kekerasan sosial. Jadi, kekerasan sosial ini adalah materi yang diletakkan setelah materi konflik. Kenapa? Karena dua materi ini adalah materi yang saling berkaitan. Nah, sebagai informasi untuk kalian anak-anak, pada tahun 2020, berdasarkan informasi dari VOA Indonesia, lebih dari 4.600 anak itu telah mengalami kekerasan selama Januari sampai Juli. Kemudian, hampir 60% kekerasan atau kejahatan itu terjadi di rumah. Jadi, kekerasan sosial ini menjadi salah satu topik menarik yang harus kita kaji supaya kedepannya kita sebagai agen sosial atau agen of change, agen perubahan, mampu menangani atau memanage kekerasan dengan baik. Nah, pada slide ini anak-anak ada 3 hal nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama itu pengertian kekerasan, yang kedua teori-teori kekerasan, dan yang ketiga adalah bentuk-bentuk kekerasan. Nah, kemudian integrasi intak. Jadi terkait dengan kekerasan itu sangat tidak dianjurkan oleh agama kita. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Jadi ajaran dalam agama kita anak-anak untuk kita berlaku lemah lembut. Kemudian ketika kita ada masalah anak-anak, maka harus bermusyawarah, tidak diselesaikan dengan kekerasan. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya, yang pertama nanti anak-anak mampu mengkaji faktor penyebab dalam kekerasan. Jadi kenapa sih kekerasan itu bisa terjadi? Kemudian yang kedua, nanti anak-anak mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan. Jadi apa saja sih bentuk-bentuk kekerasan yang ada di masyarakat? Kemudian nanti yang ketiga, anak-anak juga mampu menganalisis dampak kekerasan bagi kehidupan masyarakat secara benar. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, nanti kita akan belajar meliputi pengertian kekerasan, teori kekerasan, dan bentuk-bentuk kekerasan. Kita mulai dari yang pertama. Nah, tentunya sebagai pribadi yang sudah dewasa, sudah kelas 11 SMA, anak-anak pun pasti pernah melihat atau mengalami kekerasan. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kekerasan itu? Jadi, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan itu diartikan perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik. Jadi kalau kita lihat pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan itu tidak hanya meliputi luka atau cedera atau matinya seseorang, tetapi juga berkaitan dengan kerusakan fisik. Jadi misalnya pengerusakan pos polisi di jalan raya itu termasuk kekerasan. Kemudian pembakaran mobil, kemudian pengerusakan gedung-gedung atau fasilitas umum. Kalau kita mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti itu semua termasuk tindak kekerasan. Nah, kemudian kekerasan itu terjadi ketika anak-anak seorang individu ataupun kelompok itu mulai mengabaikan nilai dan norma dalam mencapai tujuan. Jadi masing-masing di antara kita kan pasti punya tujuan. Nah, ketika kita sebagai individu atau sebagai kelompok berusaha mencapai tujuan itu dengan tidak lagi mengindahkan nilai dan norma yang ada, nah itu pasti nanti larinya akan berwujud kepada kekerasan. Jadi kita memang harus berhati-hati ya, anak-anak ya.
Kemudian untuk selanjutnya ini ada teori ya anak. Ada 3 teori tentang kekerasan. Yang pertama itu adalah teori faktor individual, yang kedua itu adalah teori faktor kelompok, dan yang ketiga itu adalah teori dinamika kelompok. Jadi 3 teori ini adalah teori yang mencoba menganalisis munculnya kekerasan atau penyebab kekerasan dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Yang pertama itu adalah teori faktor individual. Jadi kalau menurut teori faktor individual, kekerasan itu muncul dimulai dari perilaku seorang individu itu yang punya agresivitas atau spontanitasnya itu yang selalu berkaitan dengan hal-hal yang kekerasan. Misalnya ya, mohon maaf saya kasih contoh. Misalnya kita lagi di kantin ya, mengantri pesen makan. Kemudian tidak sengaja misalnya kita tersenggol oleh teman kita sampai misalnya es teh kita itu tumpah ke baju kita. Kalau orang yang punya agresivitasnya, yang spontanitasnya tidak baik, pasti dia akan langsung marah. Entah itu balik mukul atau mohon maaf keluar kata-kata yang tidak baik, tidak terima dan lain sebagainya. Nah itu adalah penerapan atau sesuai dengan teori faktor individual. Jadi munculnya kekerasan itu ya karena memang ada individu yang punya agresivitas kekerasan yang tidak baik. Jadi spontanitas dia yang muncul tuh langsung berbau kekerasan. Itu adalah teori faktor individual. Kemudian yang kedua itu adalah teori faktor kelompok. Nah, kalau sudah berbicara masalah kelompok anak-anak, maka ini biasanya terkait dengan identitas. Nah, biasanya anggota kelompok itu terpicu kekerasan ketika identitasnya itu berbenturan dengan identitas yang lain. Ketika kelompoknya dilecehkan atau anggota dalam kelompoknya misalnya dipukul atau dicaci maki oleh kelompok lain, maka dia tidak akan terima karena merasa ini bagian dari harga diri atau identitas kelompoknya. Makanya bisa mendorong seseorang atau kelompok itu melakukan yang namanya kekerasan. Jadi terkadang in-group feeling yang dimiliki oleh seorang dalam sebuah komunitas atau kelompok atau organisasi itu kalau tidak dikelola dengan baik ya seperti ini, dapat memicu terjadinya kekerasan yang disebabkan oleh itu tadi karena identitas kelompoknya itu berbenturan dengan identitas kelompok yang lain. Atau dia tersinggung dengan pernyataan kelompok lain atau merasa tidak terima dengan perlakuan kelompok lain. Seperti itu kalau teori kekerasan yang berasal dari faktor kelompok. Kemudian yang ketiga ini adalah teori dinamika kelompok. Jadi betapa memang kelompok yang ada itu kan selalu berkembang, selalu berubah. Karena perubahan itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Nah, ini munculnya deprivasi relatif dalam kelompok. Jadi biasanya kalau teori dinamika kelompok, ketika ada satu perubahan yang ada, tetapi kelompok tersebut tidak bisa mengikuti, maka cenderung kelompok tersebut itu akan menolak perubahan yang ada atau justru melawan orang-orang atau kelompok-kelompok yang mengikuti perubahan. Nah, ini yang sering dijadikan contoh untuk teori dinamika kelompok itu adalah kasus Freeport. Ya, jadi kelompok masyarakat yang masih tradisional dihadapkan dengan perubahan kemajuan yang ada di Freeport, itu terkadang mereka tidak bisa menikmati, tidak bisa mengikuti perubahan yang ada. Makanya sering ada kasus misalnya penyerangan tenaga kerja Freeport oleh kelompok masyarakat Papua dan lain sebagainya. Nah, itu karena adanya apa? Adanya deprivasi relatif yang menyebabkan satu kelompok itu tidak bisa mengikuti perubahan yang ada. Sehingga muncullah yang namanya kekerasan yang disebabkan karena adanya dinamika dalam kelompok tetapi tidak bisa diikuti. Itu adalah 3 teori tentang kekerasan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan ya. Kalau kita lebih aware terhadap sekitar kita, kita akan banyak melihat betapa jangankan di sekitar kita ya, tontonan di televisi, sosial media itu banyak sekali yang berbau unsur kekerasan. Nah, yang pertama kita pelajari itu adalah kekerasan langsung. Kalau kekerasan langsung berarti ini adalah adanya terlibat adu fisik langsung. Seperti gambar yang di atas ya, ada anak satu kemudian digeret leher bajunya itu
kemudian mau dipukul. Nah, itu adalah kekerasan langsung. Kalau kekerasan tidak langsung berarti poinnya pada terjadi pembiaran. Jadi kita membiarkan sebuah tindakan kekerasan itu berlangsung. Itu kita sudah termasuk pelaku kekerasan tidak langsung. Kemudian yang ketiga, ada kekerasan psikis. Nah, bullying, ancaman ya, itu bisa termasuk kekerasan psikis. Mungkin fisik orang yang kita serang itu tidak terluka, tetapi kondisi psikisnya, nah itu sangat berbahaya ya. Karena kalau luka fisik itu lebih terlihat ya, dan diobatinya itu jelas. Tapi kalau psikis, nah masing-masing orang tuh punya kondisi psikis atau mental yang berbeda-beda ya. Makanya stop bullying, stop rasis, karena itu termasuk salah satu tindak kekerasan fisik. Sudah jelas, berarti kekerasannya itu melukai fisik, bisa menyebabkan cedera, kemudian sakit, atau mohon maaf kalau dalam tahap yang paling atas itu bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Kemudian yang selanjutnya adalah kekerasan individu. Kalau kekerasan individu, ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh seorang individu ya, satu lawan satu ya, karena faktor individu, bukan secara berkelompok. Kemudian kalau kekerasan kolektif, biasanya pelakunya banyak ya, pengeroyokan, penganiayaan, pembunuhan berencana misalnya, nah itu termasuk kekerasan kolektif. Jadi itu tadi ada 6 bentuk kekerasan yang memang itu disadari atau tidak, diinginkan atau tidak, itu semua ada di sekitar kita. Jadi kita sebagai individual, sebagai bagian dari masyarakat harus mampu dengan bijak ya menghindari yang namanya kekerasan dan menyelesaikan semua bentuk permasalahan sesuai pengamalan Quran Surat Al-Imran tadi dengan musyawarah, dengan lemah lembut ya. Jadi semoga apa yang Bu Fitri sampaikan tentang kekerasan anak-anak dapat memahami dan dapat mengambil hikmahnya. Nah, demikianlah anak-anakku semua pembelajaran materi sosiologi pada kesempatan kali ini. Besar harapan video yang Bu Fitri buat ini dapat menemani kalian pada saat kalian belajar dari rumah. Pesan dari Bu Fitri, jangan lupa untuk tetap menjaga iman dan jaga imun kalian karena pandemi masih ada di sekitar kita. Sekian dari Bu Fitri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.